Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian dimanapun antum berada ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari bab at-targhib fi mahasin akhlak, yaitu tentang bab motivasi untuk berakhlak yang mulia. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan sekumpulan hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak yang mulia. Yang pertama tentang perintah jujur, untuk jujur, dan lawannya adalah larangan untuk berdusta. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir." Hendaknya kalian jujur. Sungguhnya jujur itu mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguhnya kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduq wa yataharras sidqa. Senantiasa seorang jujur dan berusaha untuk jujur hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, yaitu orang yang senantiasa jujur. Wa iyyakum wal kadzib, waspadalah kalian daripada dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sungguhnya dusta itu mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran ya, lawan dari kebajikan itu akan mengantarkan kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzib, senantiasa seorang berdusta, wa yataharral kadzib, dan berusaha untuk berdusta hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang tukang dusta. Hadis pertama ini menjelaskan tentang keutamaan jujur, bahwasanya jujur adalah akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejujuran dalam Al-Qur'an banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang benar. Ayat ini berkaitan tentang tiga orang sahabat, wa ala thalathatil ladzina khulifu, tiga orang sahabat, itu Ka'ab bin Malik dan dua temannya yang tertunda penerimaan taubat mereka ketika mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Ketika Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, maka ada puluhan orang yang tidak ikut serta, maka kebanyakan mereka berdosa mencari-cari alasan agar mereka selamat dari cercaan dan celaan, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang munafik. Adapun Ka'ab bin Malik dan dua temannya, mereka bertiga jujur, yang konsekuensinya akhirnya Rasulullah SAW marah, kemudian mereka diboikot ya sampai sekitar 50 hari. Namun akhirnya Allah menerima taubat mereka. Oleh karenanya kejujuran itu meskipun kelihatannya pahit, tapi ujungnya adalah keindahan ya. Inna sidqa manja, sungguhnya kejujuran adalah yang menyelamatkan. Sementara sekarang ini banyak orang menyangka bahwasanya kalau jujur maka tidak selamat, kalau jujur maka akan celaka, kalau jujur akan begini dan begitu, sehingga banyak orang terjerumus atau sengaja untuk berdusta agar selamat, agar mendapatkan rezeki, agar mendapatkan keberuntungan dan yang lainnya. Maka Allah mengatakan wa kunu ma'as shadiqin, hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Lihatlah bagaimana kisah Ka'ab bin Malik dan dua temannya yang jujur akhirnya mendatangkan kesudahan yang indah. Mereka jadi mulia, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah mereka diabadikan dalam Al-Qur'an ya. Kisah mereka juga diabadikan dalam hadis-hadis, kita baca kisah mereka. Jadilah terkenal mereka dengan kejujuran mereka, dan banyak jadilah mereka teladan bagi orang-orang yang jujur, sehingga betapa banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka bertiga setelah mereka bertahan dalam kejujuran. Setelah mereka bertahan dalam kejujuran. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sedang kita bahas, alaikum bisidq, hendaknya kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebajikan. Ini dalil bahwasanya ya, seorang jujur merupakan kunci kebaikan. Kalau kita bahasa kita, jujur adalah kunci dari berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Karena Nabi berkata, fa inna sidqa yahdi ilal bir,
Sungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan. Itu kebajikan yang banyak. Rasulullah mengatakan kepada albir mutlak, ya, kepada banyak kebajikan. Seakan-akan kejujuran adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kebajikan. Seperti kalau kita bilang bahasa Arab adalah kunci dari pintu-pintu ilmu. Dengan bahasa Arab orang mudah memahami ilmu usul fikih, dengan bahasa Arab orang memahami ilmu tafsir, dengan bahasa Arab banyak ilmu agama yang bisa dipahami dengan kalau kita seorang memiliki kunci miftahul ulum, kuncinya yaitu adalah bahasa Arab. Maka kalau boleh kita analogikan sama seperti kejujuran. Kejujuran yahdi ilal bir. Dengan jujur akan membuka pada banyak kebajikan. Akan membuka pada banyak kebajikan, amal-amal soleh yang lain. Ini sangat pentingnya kejujuran. Makanya nilainya sangat tinggi dalam syariat karena membuka pintu-pintu kebajikan yang lain. Dan di antaranya dalil akan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan ucaplah perkataan yang benar, yang jujur. Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan perbaiki bagi kalian amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi Allah mengatakan wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum. Ucapkanlah perkataan yang lurus, di antaranya jujur, niscaya Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Itu akan diantar pada kebajikan, antar kepada kebajikan yang lainnya. Kemudian wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga, karena orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang melakukan kebajikan. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang melakukan kebajikan dalam kenikmatan, yaitu di surga. Yang lebih menakjubkan lagi, ya, Rasulullah SAW bersabda, wala yazalu rajulu yasduq. Senantiasa seseorang jujur dan selalu jujur. Wa yataharras sidqa, dan berusaha untuk jujur. Di saat orang-orang ingin bohong, dia ingin jujur. Di saat kondisi menarik untuk berbohong, mungkin menguntungkan secara duniawi, untuk menyelamatkan, dia justru berusaha untuk jujur. Wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dia dicatat oleh Allah sebagai siddiq. Siddiq itu derajat yang tinggi, ya. Karena pertama al-anbiya, kemudian siddiqun, kemudian syuhada, kemudian salihun, ya. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Jadi para nabi, kemudian siddiqin, syuhada, salihin. Di antaranya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah pemimpin para siddiqin. Jadi ternyata kejujuran ini luar biasa, mengantarkan kepada kebajikan, dan kalau terus ditelateni oleh seseorang senantiasa jujur, dia enggak bisa bersilat lidah, dia jujur. Jujur kepada atasannya, jujur kepada kawannya, jujur kepada gurunya, jujur kepada muridnya, jujur kepada anaknya, jujur kepada istrinya, jujur kepada suaminya. Senantiasa dia jujur, ya. Dalam kondisi kelihatannya sulit, dalam kondisi kelihatannya tidak menguntungkan, dia tetap jujur. Dia tetap jujur. Lisannya tidak bisa untuk berdusta. Sampai akhirnya bukan hanya mengantarkan kepada kebajikan, bahkan mengantarkan kepada derajat as-siddiq. Ini luar biasa. Derajat antar kepada derajat as-siddiq, ya. Sehingga dia dicatat sebagai as-siddiq, ya. Apa maksud dia dicatat sebagai as-siddiq? Ada yang mengatakan bahwasanya dia dicatat di sisi Allah sebagai derajat as-siddiq, derajat yang tinggi, atau kedua yaitu dia diterima oleh manusia. Orang-orang menerima, orang tahu dia orang amanah, orang jujur. Orang ini enggak bisa bohong, orang ini enggak bisa dirayu, dia jujur orangnya, ya. Sehingga orang-orang pun mengenal sebagai orang yang siddiq. Dan sebaliknya, lawan daripada jujur adalah kedustaan, ya. Yang Rasulullah SAW mengatakan wa iyyakum wal kadhib, waspadalah kalian daripada dusta, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada dosa-dosa yang lain. Sebagaimana kebajikan mengantarkan kepada banyak kebaikan, dusta akan mengantarkan kepada pintu-pintu maksiat yang lain, ya. Minimal kalau dia berdusta, dia akan berdusta kedua kali. Berdusta akan 3 kali. Dan berdusta seterusnya. Dusta untuk menutup kedustaannya. Saking banyaknya dia berdusta, dia terkadang lupa dengan dusta yang pertama. Dan saya dapati beberapa orang seperti begitu, ya. Dia sering kali dusta, sehingga dusta pertama dia lupa.
Saya enggak pernah begitu, subhanallah. Dusta depan kita, dia lupa kalau dia pernah berdusta. Karena apa? Sudah terbiasa dusta. Lisan dia sudah terbiasa dusta. Dan akhirnya kalau sering berdusta mengantarkan kepada kefajiran, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran akan mengantarkan kepada neraka jahanam sebagian firman Allah, wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang fajir dalam neraka jahanam. Dan akhirnya wala yazalu rajulu yakdzib, senantiasa seorang berdusta, wa yataharral kadzib, bahkan dia ahli dalam berdusta, sengaja berdusta, bangga bisa berdusta, sampai apalagi bahagia bisa menipu orang. Dia berdusta hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ya, artinya dia sudah distempel jadi pendusta, sulit bagi dia untuk jujur. Terkadang kita ketemu sebagian orang, kita bilang kok dia bisa berdusta. Begini saja ngapain dusta? Begini saja ngapain berdusta? Tapi bagi dia biasa. Dia tidak merasa sesuatu yang besar, bagi dia biasa. Dusta biasa aja. Ya sudah menjadi keahlian dia. Sudah distempel oleh Allah, mau diapain? Kita suruh dia jujur enggak bisa lagi. Kenapa? Sudah distempel oleh Allah sebagai pendusta. Ya, sebagai pendusta. Oleh karena itu saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada rekan-rekan sekalian, hati-hati jangan sampai kita meletakkan batu pertama kepada anak-anak sebagai pendusta. Hati-hati. Karena anak-anak melihat kita dusta, kita bohongin mereka, atau kita bohongin ibunya, atau ibunya bohongin bapaknya. Dia lihat kayaknya dusta biasa, sehingga dia tidak menganggap dusta adalah sesuatu yang besar. Karena dia lihat praktek langsung dari ayah dan ibunya, dusta. Dia didustai, atau lihat bapaknya dustain ibunya, atau lihat ibunya dustain bapaknya, atau lihat bapaknya dustain tamunya, dustain temannya. Dia lihat anak kecil kelihatannya sepele, ternyata kita meletakkan batu pertama untuk dia menjadi pendusta di kemudian hari. Siapa yang punya andil pertama adalah kita sebagai orang tua. Waspada. Kemudian anak kalau sudah besar jadi pendusta, yang salah kita ternyata. Benar lingkungan nanti yang mempengaruhi dia, tapi yang meletakkan batu pertama, menganggap dosa adalah suatu hal yang sepele, adalah kita, karena dia melihat praktek kita yang dusta begitu mudah. Maka seorang jangan berdusta, yang dusta kepada siapapun. Timbul pertanyaan, dusta dosa besar atau dosa kecil? Dusta dosa besar atau dosa kecil? Ya. Para ulama sepakat kalau dusta yang berkaitan dengan syahadah, persaksian palsu, yang itu bisa menjatuhkan hak orang lain atau bisa mengambil hak orang lain, maka ini merupakan dosa besar. Dusta yang berkaitan dengan persaksian palsu, sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar. Rasulullah ulangi 3 kali. Maka aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa terbesar, dosa-dosa besar. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa terbesar, dosa-dosa besar. Qalu bala ya Rasulullah, kata mereka tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Isyraku billah," syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian, tadinya beliau bersandar kemudian beliau duduk, kemudian beliau berkata, "Ala wa qauluz zur," hati-hatilah dengan perkataan dusta. Ya, yaitu syahadatuz zur, persaksian dusta. Ya, ini dosa besar. Adapun dusta yang tidak sampai pada persaksian palsu, tidak mengambil hak orang atau tidak menjatuhkan hak orang, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah ini dosa besar atau dosa kecil? Wallahu a'lam bishawab. Zahirnya dusta adalah dosa besar. Meskipun dusta bertingkat-tingkat ya. Kenapa dosa besar? Karena tadi Rasulullah SAW berkata, "Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi al fujur." Dusta itu mengantarkan kepada kefajiran dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Bahkan dusta dalam rangka menyenangkan orang lain, dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzib." Celaka bagi orang yang bercerita kemudian dia dusta, liyudhika bihil qaum, dalam rangka untuk membuat suatu kaum tertawa. Wailun lahu, celaka baginya, celaka baginya. Lihat Rasulullah SAW mengucapkan celaka baginya 3 kali, padahal dia dusta niatnya untuk menyenangkan orang, buat orang tertawa, membahagiakan orang dengan dustanya. Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qauma, wailun lahu wa wailun lahu. Celaka bagi orang yang berbicara kemudian dia dusta untuk menjadikan suatu kaum tertawa, yaitu menyenangkan hati mereka, bikin lawakan tapi isinya bohong, ya. Celaka baginya, celaka baginya. Nah, dusta ini niatnya untuk menyenangkan hati orang lain, namun itu sudah merupakan dosa besar
didoakan celaka 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi dosa-dosa yang lain. Jadi wallahu alam bisawab, saya lebih condong bahwasanya dusta adalah dosa besar. Tentunya dosa bertingkat-tingkat ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yutba'ul mu'min 'alal khilal kulliha illal khiyan wal kadhib." Seorang mukmin bisa tercatat dalam segala macam perangai kecuali berkhianat dan dosa. Itu bukan perangai seorang mukmin. Seorang mukmin bisa jadi punya perangai yang lain, bisa jadi mungkin pelit, mungkin apa, mungkin suka marah, mungkin tidak sabar, mungkin. Tapi kalau untuk dusta dan khianat itu bukan perangai seorang mukmin. Ya, itu bukan perangai seorang mukmin. Ini menegaskan bahwasanya khianat dan dusta adalah akhlak buruk yang dibenci dalam Islam dan bukan ciri seorang mukmin. Orang jujur mendapatkan pahala yang besar dia sebagai as-siddiq. Oleh karena dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Seorang pedagang yang jujur, kemudian yang terpercaya, amanah bersama para nabi, bersama para siddiq dan juga para syuhada. Sekali lagi, ini jujur adalah suatu perangai yang harus seorang menjaganya. Seorang kalau bisa senantiasa jujur, maka adalah seorang yang sangat mulia, ya, sangat mulia. Di saat orang-orang ingin bohong, dia justru berusaha untuk jujur. Meskipun kelihatannya kejujuran akan menyulitkan dia, membuat untungnya menjadi lebih sedikit, merepotkan dia, tapi percayalah, as-sidqu manja, bahwasanya kejujuran adalah keselamatan. Dusta kelihatannya menyelamatkan, tapi sungguhnya adalah muhlik, membinasakan. Sungguhnya membinasakan. Taib, kita masuk pada hadis yang kedua, ya. Menjauhi prasangka buruk. Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Waspadalah kalian dari persangkaan, sungguhnya persangkaan adalah perkataan sejelek-jelek perkataan dusta. Hadis ini menjadi perbincangan di kalangan para syurrah, para pensyarah Kitabul Jami', karena hadis ini dibawakan dalam bab at-targhib fi mahasin akhlak, ya, atau makarimil akhlak, tentang motivasi berakhlak mulia. Namun kenapa dibahas tentang larangan untuk berprasangka buruk? Ya, seakan-akan ada yang mengatakan mungkin Ibnu Hajar salah taruh hadis, namanya orang juga bisa salah, ya. Harusnya hadis ini diletakkan pada memperingatkan akhlak yang buruk. Kenapa diletakkan dalam motivasi akhlak yang baik, ya? Ada yang mengatakan bahwasanya maksud Ibnu Hajar adalah lawan daripada ini, ya, karena tidak ada hadis berkaitan dengan berhusnudzan, maka dia bawakan hadis ini agar kita sadari bahwasanya suudzon adalah perkara yang buruk, lawannya adalah husnudzan, berbaik sangka adalah akhlak yang baik. Ada yang mengatakan maksudnya beliau bawakan hadis ini sebagai kelanjutan dari peringatan akan dusta. Di antara dusta yang berbahaya adalah suudzon, berburuk sangka. Baik, kita bahas saja hadis ini. Kata Rasulullah SAW, "Iyyakum wadh-dhann," waspadalah kalian tentang berburuk sangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena persangkaan adalah kedustaan yang paling, pembicaraan yang paling dusta, pembicaraan yang paling dusta. Hadis ini mungkin sebagian orang merasa aneh. Kok bisa persangkaan dikatakan pembicaraan yang paling dusta? Bukankah dusta lebih parah daripada persangkaan? Jawabannya, Rasulullah meninjau dari satu sisi, wallahu a'lam bishawab, bahwasanya kenapa dikatakan perkataan yang paling dusta adalah persangkaan? Karena kalau orang berdusta, dia tahu dia berdusta, dia tahu dia salah. Tetapi kalau orang berprasangka buruk, padahal persangkaannya itu keliru, dia menyangka dia benar. Sehingga dia tidak sadar bahwasanya persangkaannya itu persangkaan dusta. Maka dikatakan dia akdzabul hadis, pembicaraan yang paling dusta, lebih dusta daripada dusta yang normal biasa. Kenapa? Karena orang yang normal dusta biasa, dia sadar dia sedang berdusta. Adapun orang sedang berprasangka, dia menyangka dia tidak berdusta, dia menyangka dia benar, padahal penilaian dia tersebut tidak dibangun di atas qarinah, tidak dibangun di atas indikator-indikator yang jelas. Hanya persangkaan-persangkaan, dan kita tahu syaitan mendikte. Syaitan mendikte, dan betapa sering kita sudah coba persangkaan kita keliru. Maka menunjukkan bahwasanya persangkaan adalah suatu perkataan yang paling dusta. Ini sama analoginya seperti perkataan Sufyan Ats-Tsauri, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha." Seperti perkataan Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah
lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena orang maksiat masih mungkin orang bertobat, adapun bid'ah dia tidak bertobat karena dia merasa benar, karena dia merasa benar. Dari sisi ini maka bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Dari sisi orang melakukan bid'ah merasa benar, sulit disuruh bertobat. Gimana suruh bertobat? Dia merasa benar. Kalau pelaku maksiat suruh bertobat, dia mau bertobat. Sama seperti persangkaan dan dusta. Kalau orang dusta dia sadar dia berdusta. Tapi kalau persangkaan dia ngeyel karena dia merasa dia benar. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya akhlak yang mulia adalah berprasangka baik. Susah seorang berprasangka buruk. Berprasangka buruk, kata para ulama, di antara hal yang merugikan orang berprasangka buruk. Orang berprasangka buruk seringnya keliru. Seringnya keliru. Membuat curiga, membuat hati menjadi buruk ya. Dan kalaupun benar dia tetap berdosa. Makanya kata para ulama, amal yang kalau kamu benar pun dosa, apalagi kamu salah, yaitu berprasangka buruk. Kita diperintahkan berprasangka baik. Sebaliknya prasangka baik, kalaupun kita salah kita dapat pahala. Kalaupun kita salah kita dapat pahala. Kenapa? Karena kita disuruh berprasangka baik ya. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Ya. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Makanya prasangka yang tidak wajar, sering curiga, dan itu penyakit. Sebagian orang suka berprasangka buruk. Lihat orang sedikit yang dinilai negatif, selalu berprasangka buruk. Orang bikin sesuatu berprasangka buruk. Dan itu penyakit dan itu mendatangkan dosa. Meskipun persangkaannya benar. Mungkin dari persangka buruk dia 105 benar taruhlah. 5 benar. Apakah yang benar itu dia dapat dia dibolehkan enggak? 5 itu pun dia dosa. Seorang hanya boleh berprasangka buruk kalau benar-benar memang berhak untuk diprasangkai buruk. Dan benar-benar indikator benar-benar menunjukkan akan hal tersebut, ya. Ya. Indikator benar-benar menunjukkan, indikasi banyak menunjukkan akan hal tersebut, tapi hukum asal seorang berprasangka baik. Jadi saya ulangi, prasangka buruk itu kalaupun benar tetap salah, apalagi kalau salah. Prasangka baik kalaupun salah tetap dapat pahala karena kita disuruh untuk berprasangka baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wala tadhunanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu lahu minal khairi mahmala." Ya. Janganlah engkau berprasangka buruk kepada satu kata yang keluar dari saudaramu sementara kau masih bisa membawanya kepada penafsiran yang baik. Ya. Jangan langsung kita terkadang saudara kita mengeluarkan satu kata-kata yang zahirnya buruk. Tapi kita masih bisa tafsirkan kepada penafsiran yang baik, maka hendaknya kita menafsirkan dengan penafsiran yang baik. Mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begitu, ya. Dan ini mengajarkan kita untuk senantiasa berprasangka baik. Praktek menunjukkan bahwasanya persangka buruk sering keliru, persangkaan baik sering benar. Kenapa persangkaan buruk sering keliru? Karena memang persangkaan kita ternyata didikte oleh iblis, didikte oleh syaitan. Ya akhi, kita lihat seorang melakukan suatu, masih ada 100 kemungkinan. Tapi iblis menggiring kita kepada satu kemungkinan yang buruk saja. Kita dipersangka pada kemungkinan yang buruk sehingga 100 persangkaan yang lain atau 99 persangkaan yang lain yang itu bisa bermakna baik, kita abaikan. Kita abaikan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya memang hati kita didikte oleh syaitan agar kita berprasangka buruk. Taib, kita lanjutkan ya. Hadis berikutnya, hadis yang ketiga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Waspadalah kalian dari nongkrong di pinggir jalan. Waspadalah kalian dari nongkrong di pinggir jalan. Faqalu ma lana buddun. Ya Rasulullah, kita harus nongkrong di pinggir jalan, ada keperluan. Innama hiya majalisuna, itulah obrolan kami, majelis-majelis kami, natahaddatsu fiha, kami ngobrol di situ ya Rasulullah. Pinggir jalan, orang lewat. Ya kita kadang ketemu teman-teman ngobrol. Apa kata Rasulullah SAW? Qala fa idza abaitum illa al majalis. Kalau memang kalian tidak bisa kecuali harus ngobrol di situ, harus duduk di situ, fa'atut tariqa haqqaha, maka berikanlah hak jalan. Tunaikanlah hak jalan. Qalu wa ma haqqut tariq? Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu hak jalan? Qala ghaddul basar. Kata Nabi SAW, tundukkan pandangan. Wa kafful adza, tahan diri jangan mengganggu orang lain. Wa raddus salam, menjawab salam. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Rasulullah SAW sebutkan 4
adab atau hak jalan, ghadul basar, tundukkan pandangan, kaful adza, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga raddu salam, menjawab salam. Yang keempat amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Ini berkaitan dengan akhlak mulia bagi orang yang di pinggir jalan, hendaknya dia menunaikan akhlak mulia, perangai-perangai mulia tersebut. 4 tadi yang kita sebutkan, itu menundukkan pandangan, kemudian tidak mengganggu orang lain, kemudian menjawab salam dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kaidah fiqhiyah yang mengatakan darul mafasid muqaddam ala jablil masalih. Menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Maksudnya apa di sini? Rasulullah melarang untuk nongkrong di jalan. Kenapa? Di sana ada kemudaratan yang akan timbul, ya. Tidak menjaga pandangan, ya. Ada orang melakukan maksiat tidak ditegur, ya. Ada mudarat-mudarat, ya. Tidak menyuruh kepada kebajikan. Artinya kalau orang duduk di jalan sulit untuk menunaikan hak jalan. Makanya Nabi mengatakan jangan duduk di jalan. Meskipun dengan duduk di jalan ada kemaslahatan, ngobrol, ketemu kawan, saling menggembirakan, ngobrol, memasukkan kebahagiaan kepada hati saudara. Nah, di sini Nabi mendahulukan menolak kemudaratan daripada mengambil kemaslahatan. Lebih baik tidak usah duduk di jalan meskipun ada maslahatnya. Kalau dikhawatirkan akan terkena kemudaratan. Perhatikan ini nasihat Nabi SAW ketika seorang duduk di jalan, kalaupun harus nongkrong di jalan, maka harus menunaikan 4 hak jalan. Dan 4 hak jalan ini sangat sulit dikerjakan apalagi zaman sekarang. Siapa yang duduk di jalan bisa tundukkan pandangan, ya. Sementara wanita selewiran, ya, mondar-mandir dengan terbuka aurat mereka, ya. Siapa di antara kita yang duduk di pinggir jalan, kemudian kalau ada orang tidak pakai jilbab dia tegur, "Ukhti, silakan pakai jilbab." Ada orang kemudian melakukan kemungkaran, lagi merokok dia tegur, "Ya akhi, rokok haram," dan banyak hal dia tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Apalagi zaman sekarang yang masing-masing punya urusan, ngapain urusan kenapa ente ngurusin gua, ya. Masing-masing sulit kita melaksanakan, sulit. Ya. Belum lagi kaful adza, tidak mengganggu orang, ya. Terkadang orang lewat kita komentari, "Itu orang kenapa sih begitu-begitu?" Akhirnya komentar, ganggu orang dengan komentar kita, ya. Ini Rasulullah SAW melarang untuk duduk di jalan padahal ada maslahat. Ngobrol kan, makanya sahabat tadi berkata, "Inna ma hiya majalisuna." Inilah majelis kita ya Rasulullah. Natahaddatsu fiha, kita ngobrol. Makanya orang butuh sosial, butuh interaksi. Ngobrol dan itu memasukkan kebahagiaan. Ya sudah kata Nabi, kalau memang harus ngobrol, tunaikan hak-hak jalan. Kita bilang ini zaman Nabi. Di zaman Nabi jalan di zaman Nabi tentu tidak seperti jalan di zaman sekarang. Orang tidak mungkin lalu lalang seperti wanita-wanita di zaman sekarang. Maka subhanallah, seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini, jauhi tempat-tempat yang bisa membuat dia akhirnya mengubah pandangannya, ya, kemudian melihat yang haram, tidak bisa menegur orang yang melakukan kemungkaran, ya, sebisa mungkin, ya, kecuali memang dia harus pergi ke mall misalnya, tempatnya makhluk halus di sana, banyak makhluk halus yang tidak pakai, yang terbuka auratnya, ya, sebisanya dia hindari tempat-tempat tersebut, ya. Ya, kalaupun anak-anaknya atau istrinya harus pergi, ya sudahlah, antar aja, suruh beli, tunggu di tempat parkir, ya, daripada melihat yang tidak sebisa mungkin. Kalaupun dia harus naik bersama istrinya ke mall karena ada yang harus dibeli, maka dia tundukkan pandangan. Ya, ini adalah hak jalan karena orang lalu lalang di situ. Ya, demikian juga saya katakan seperti hak jalan sekarang adalah hak internet. Internet sama seperti kita di jalan, ya, lihat berbagai macam. Ya, lihat berbagai macam internet, banyak lalu lalang di internet. Ya, maka seorang waspada. Tunaikan, jaga pandangannya, jangan sampai melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya di antara akhlak yang mulia adalah semangat menuntut ilmu.
Semangat menuntut ilmu. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan buat dia faqih tentang agama. Allah akan buat dia faqih tentang agama. Hadis ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini adalah salah satu hadis yang agung menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Di sini Rasulullah SAW menggunakan isim syarat, man, barang siapa, yuridillahu bi khairan, yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fid din, jawab syaratnya, maka Allah akan buat dia paham tentang agama. Tanda seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin kebaikan baginya, yaitu dia paham tentang agama. Maka bersyukurlah pada rekan-rekan kalau memang ada kecintaan kepada ilmu agama, senang dengar ceramah, senang menghabiskan waktu untuk membaca buku-buku agama, merenungkan ayat-ayat Allah, merenungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti tanda Allah mencintai antum, ya. Makanya mafhum mukhalafah, kebalikan dari hadis ini, barang siapa yang Allah ingin keburukan baginya, Allah buat dia berpaling dari ilmu agama. Barang siapa yang Allah ingin keburukan baginya, Allah buat dia berpaling dari ilmu agama. Hal ini karena dengan menuntut ilmu akan terbuka cakrawala kebajikan. Banyak kebajikan yang kita tahu berkaitan dengan kehidupan kita di rumah, kehidupan kita di luar, interaksi kita dengan sesama manusia, ibadah-ibadah mana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, ya. Dengan ilmu Allah akan membukakan banyak kebaikan, ya. Demikian juga dengan ilmu kita mengetahui banyak keburukan untuk kita hindari. Semuanya dengan ilmu. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Khairan datang dalam bentuk nakirah. Dan nakirah dalam konteks kalimat syarat menunjukkan keumuman, yaitu Allah menghendaki banyak kebaikan bagi seseorang. Jika Allah menghendaki kebaikan banyak bagi seseorang, maka Allah akan mudahkan dia paham tentang agama. Atau khairan sebagaimana perkataan Hafidz Ibnu Hajar, khairan datang dalam bentuk tankir, itu tanwin li ta'zim. Dalam rangka untuk mengagungkan. Ini dalam banyak dalam Al-Qur'an juga Allah menyebutkan ayat-ayat dengan kalimat tankir dengan tanwin dalam rangka untuk pengagungan. Yaitu jika kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, siapa yang Allah ingin kebaikan yang agung baginya, Allah akan buat dia paham tentang ilmu. Seakan-akan pintu kebaikan itu banyak. Kebaikan itu banyak. Tapi di antara kebaikan yang agung adalah kebaikan memahami ilmu agama. Ya, kebaikan memahami ilmu agama, ya. Dan ini motivasi kita untuk semangat menuntut ilmu. Dan ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah, ya. Menuntut ilmu adalah ibadah. Sebagaimana seorang ketika salat dia merasa sedang beribadah kepada Allah, ketika dia baca Al-Qur'an dia merasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dia berzikir dia sedang merasa beribadah kepada Allah, maka ketika dia menuntut ilmu, sungguhnya dia sedang juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menamakan ilmu dengan zikir. Allah menamakan ilmu dengan zikir karena kita menuntut ilmu apa? Mengingat Allah. Kita bicara syariat Allah, kita bicara hukum-hukum Allah atau syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengingat Allah dengan menuntut ilmu. Mengingat Allah dengan menuntut ilmu. Ya. Makanya Allah menamakan ilmu dengan zikir. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Jika telah dikumandangkan azan kedua atau azan Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka berusahalah menuju kepada zikrullah. Zikrullah di sini banyak menafsirkan maksudnya khutbah. Khutbah adalah zikrullah. Khutbah adalah ilmu yang disampaikan. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah menuju kepada zikrullah. Itu ilmu. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, yaitu ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui. Bukan ahlu dzikir yang maksudnya dzikir yang ma'ruf. Kalau kita enggak tahu ya kita tanya kepada ahli ilmu. Di sini dzikir maksudnya adalah ilmu. Maksudnya adalah ilmu. Sehingga seorang yang sedang menuntut ilmu, dia sedang beribadah. Layaknya dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan ilmu sangat banyak, tentu waktunya tidak cukup untuk kita bahas, butuh pengajian tersendiri dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali penjelasan tentang agungnya ilmu. Jadi di antara perangai yang baik, akhlak yang baik menurut Ibnu Hajar adalah semangat menuntut ilmu. Ya, itu adalah akhlak yang baik. Tapi yang berikutnya
Eh, Hadis yang kelima tentang keutamaan berakhlak mulia. Ya. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada suatu pun di timbangan kebajikan pada hari kiamat kelak yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya akhlak mulia adalah ibadah yang agung. Ketika diletakkan di timbangan nanti sangat memberatkan timbangan, ya. Sangat memberatkan timbangan. Bahkan Nabi mengatakan ma min syai'in fil mizan, tidak ada suatu pun yang diletakkan di timbangan athqal lebih berat daripada husnul khuluq, daripada akhlak yang mulia. Berarti akhlak mulia ini kalau diletakkan sangat berat. Ya, jujur, murah senyum, mudah memaafkan, meredam amarah. Ya, ini akhlak mulia. Bahkan sebagaimana sering saya sampaikan, mudah memaafkan, meredam amarah, ciri-ciri penghuni surga, ya, ciri-ciri penghuni surga jangan dianggap sepele, ibadah-ibadah seperti ini, ya. Murah senyum, ya, kemudian ramah, menjamu tamu, ini semua akhlak mulia. Dan timbangannya sangat berat di hari kiamat kelak, ya. Perhatikan di sini Nabi berkata ma min syai'in, tidak ada satu pun. Ini adalah nakirah dalam konteks penafian, memberikan faedah umum. Seakan-akan tidak ada suatu amalan pun yang bisa menyaingi akhlak mulia. Tidak ada suatu amalan pun yang bisa menyaingi akhlak mulia ketika ditimbang di hari kiamat kelak. Ini benar, ya. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya akhlak mulia adalah ibadah yang agung. Seperti sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bayangkan, yang Rasulullah menjadikan akhlak mulia sebagai barometer keimanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang paling terbaik bagi istrinya secara akhlak. Yang paling baik akhlaknya pada istrinya, itulah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling sempurna imannya. Subhanallah, bagaimana Nabi menjadikan barometer keimanan dengan akhlak, kemudian di antara yang paling menonjol barometer akhlak adalah barometer seorang terhadap istrinya. Makanya kepada para ikhwan, jangan menyepelekan hal ini. Kalau Anda ingin menjadi lelaki yang sempurna iman, maka jadilah lelaki yang terbaik bagi istri. Lelaki yang terbaik bagi istri. Sampai istri Anda bangga punya suami seperti Anda, ya. Cerita ke teman-temannya, suami saya Masya Allah. Jempol dua, kalau bisa jempol kaki juga sekalian, ya. Suami saya Masya Allah, ya. Kalau istri kita sudah bangga punya suami seperti kita, ya, artinya karena akhlak yang mulia, maka ini menunjukkan insya Allah Anda adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda akhlaknya buruk, Masya Allah, sama kawan-kawan akhlak baik, murah senyum, mudah tertawa, suka traktir, mudah memaafkan, tapi sama istri enggak, sampai istri pun tersiksa, menderita, ya. Kalau ditanya sama orang, katanya suami saya amit-amit, ya, sudah ini tanda buruk bagi Anda, ya. Karena Nabi menggandengkan, saya ulangi hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling akhlaknya baik. Wa khiyarukum linisa'im khuluqa, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang paling terbaik akhlaknya, dan aku adalah suami yang terbaik. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaum was salat. Sungguhnya orang yang inna rajula, dalam hadis yang lain, inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata shawwamal qawwam. Sungguhnya seorang dengan akhlak yang mulia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Seandainya dia tidak salat malam, seandainya dia tidak puasa sunnah, tapi dia punya akhlak mulia, orang nyaman sama dia. Orang enak ngobrol sama dia. Istrinya nyaman, anak-anaknya nyaman, pegawainya nyaman, bosnya nyaman, tetangganya nyaman sama dia. Ini tanda orang berakhlak mulia. Semua orang merindukan kedatangannya. Kalau dia tidak ada, kayaknya majelis tidak ramai kalau tanpa dia. Kalau dia tidak ada, dicari-cari, orang merasa kehilangan. Ya, ini contoh akhlak mulia, itu buktinya demikian. Setiap ketemu orang senyum, tidak pernah berbicara dengan perkataan yang menunjukkan merendahkan orang lain, tidak pernah berbicara dengan perkataan yang mengangkat dirinya. Ya, benar-benar akhlak mulia. Ya, ngomong enak, tidak merendahkan orang, semua orang merindukannya, semua orang kehilangan dia kalau dia tidak ada, ya. Kalau diundang sama dia orang semua senang, kalau dia datang membuat majelis menjadi bersinar, bercahaya, ya gara-gara dia. Orang seperti ini
ya meskipun dia tidak salat malam, meskipun dia tidak puasa sunnah, dia seakan-akan senantiasa salat malam. Dia seakan-akan puasa sunnah. Apalagi sudah akhlaknya seperti ini, ternyata dia suka puasa sunnah, ternyata dia suka salat malam. Allahu Akbar, ya. Maka jangan kita pernah sepelekan akhlak mulia. Barometernya mudah saya katakan tadi. Makanya dikatakan apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia adalah talaqatul wajh, kaful adha, wa badlun nada. Akhlak mulia itu mudah senyum, tidak mengganggu orang lain, mudah membantu. Itu kesimpulan akhlak mulia. Mudah tersenyum menunjukkan Anda tidak sombong, Anda tidak angkuh, Anda tawadhu, menghargai orang lain, ya. Kalau orang ngomong didengar, tidak dipotong-potong di tengah omongan, yang menghargai orang lain. Kaful adza, tidak ganggu orang, tidak dengan komentar, tidak dengan kata-kata yang menyakiti, yang menyelekit, nyinyir, enggak, ya. Apalagi dengan tangan, dengan fisik, enggak. Kaful adza, tidak mengganggu, orang merasa nyaman dengan dia. Yang ketiga, badlun nada, suka membantu. Apa yang dia bisa bantu, bantu dengan uang kalau bisa, bantu dengan tenaga kalau bisa, bantu dengan ide, bantu dengan kata-kata yang baik. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Jika seorang memiliki seperti itu, maka dia adalah orang yang mulia, ya. Kita tahu di antara teman-teman kita ada yang akhlaknya menyenangkan, ya. Akhlaknya menyenangkan. Ada seorang yang saya kenal, ya, Masya Allah, kalau ketemu langsung dia pegang tangan, kemudian dia ngobrol, ngelihat dia aja kita nyaman. Ngelihat dia kita nyaman, kalau dia lagi ngobrol sama kita, kita tidak ingin dia segera pergi. Ya, ada apa, ya, dan semua orang seperti itu sama dia. Ya, menunjukkan ini orang akhlak mulia. Mungkin dia tidak rajin bersedekah, mungkin dia hidupnya pas-pasan, tapi orang nyaman kalau ada dia. Ya, itu tanda bahwasanya dia berakhlak mulia. Sebaliknya, kalau orang akhlaknya buruk, maka orang tidak nyaman dengan dia, ya. Nah, kalau bisa dia tidak hadir, alhamdulillah. Kalau bisa di left dari grup, alhamdulillah. Karena kalau datang bikin masalah terus, ya, entah kalau ngomong sombong, ngangkat dirinya, atau ngomong merendahkan orang lain, cara ngomongnya kelihatan, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna min syarrin nasi manzilatan yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Dalam riwayat ittiqa'a syarrih. Orang yang paling buruk, di antara orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh manusia karena takut buruk lisannya. Karena takut buruk lisannya, karena takut buruk keburukannya. Jadi sininya tadi, orang tidak nyaman duduk sama dia. Kalau ada dia, bikin masalah. Bisa jadi badannya kurus kerempeng, ya, suaranya kecil, tapi kalau ngomong nyelekit, seakan-akan kita sedang mau ditimpa gunung, ya. Padahal orangnya kurus, tapi kalau ngomong seperti hantaman batu besar ngantamin kita, ya. Ada orang seperti itu. Orang tidak ada yang nyaman sama dia. Bukti dia berakhlak buruk, di mana-mana dia berada bermasalah. Dia masuk komunitas sana, bikin masalah. Masuk komunitas yang lain, bikin masalah. Dan ini laki-laki mau menurunkan hati, ada ibu yang seperti ini. Entah mulutnya ember, ya, ngomong suka kesana kesini ngomongnya, bongkar rahasia orang, merendahkan orang lain, angkuh. Ini terkumpul pada dirinya, yang membuat orang tidak nyaman sama dia. Ya, orang tidak nyaman sama dia. Orang ingin jauh dari dia. Ya, kalau sudah seperti ini akhlak sangat buruk. Ini barometer sederhana. Barometer sederhana. Namun ingat, semua orang berakhlak mulia karena itu adalah ibadah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencari pujian, bukan karena mencari sanjungan, tapi berniat berakhlak mulia karena memang Allah perintahkan demikian. Ya, Allah menyuruh untuk berakhlak mulia. Dan akhlak mulia adalah perkara yang bisa diusahakan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Berarti akhlak itu bisa diperbaiki, ya. Kalau akhlak tidak bisa diperbaiki, maka buat apa Nabi menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang mulia? Buat apa? Ketika Nabi menjelaskan keutamaan akhlak yang mulia, memotivasi, menunjukkan bahwasanya akhlak itu bisa diusahakan. Karenanya Nabi SAW bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan buat dia bersabar. Kalau Anda susah senyum, latih diri untuk murah senyum. Siap ketemu orang senyum. Karena ada orang gitu mukanya judes melulu, ya. Ketemu orang judes, itu ada masalah di hatinya, ya. Entah kesombongan, entah merendahkan orang lain. Maka ketika Anda sedang mendapati diri Anda susah untuk senyum, maka
latih diri Anda untuk murah senyum. Kalau Anda merasa diri Anda pelit, perhitungan, maka berusaha ya. Jangan perhitungan ya. Jangan perhitungan ya, kita berusaha untuk dermawan ya. Masing-masing mengecek kekurangan akhlaknya untuk diperbaiki, terutama akhlak terhadap orang terdekatnya, akhlak terhadap istrinya, akhlak terhadap suaminya, akhlak terhadap orang tuanya, terhadap anak-anaknya. Ini sangat penting. Jangan sampai kita berakhlak mulia kepada orang jauh, sama orang dekat ternyata akhlak kita buruk. Baik, kita lanjutkan. Di antara akhlak mulia yang lain atau motivasi akhlak yang mulia, hadis yang ke-6 tentang malu. Malu adalah sebagian daripada iman. Kata Nabi SAW, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah bagian daripada iman. Ya. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau sittuna syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling baik adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, dan rasa malu adalah bagian daripada keimanan, ya. Kenapa Rasulullah menyebutkan rasa malu secara khusus? Rasulullah mengatakan iman itu 70 sekian cabang. Paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian daripada iman. Rasulullah menyebutkan rasa malu bagian dari iman secara khusus. Kenapa? Sebagaimana dikatakan dinukil oleh Ibnu Hajar, li'annal haya'a huwa sababul aqwa fi qiyamil 'abdi bi jami'i syu'abil iman. Karena rasa malu itu adalah sebab paling kuat yang menjadikan seorang hamba menjalankan cabang-cabang keimanan yang lain. Ya, seakan-akan rasa malu itu penggerak utama menjadikan seorang untuk menjalankan segala cabang-cabang keimanan. Karena seorang manusia, sederhananya begini, seorang manusia dia punya interaksi dengan dua, interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, interaksi dengan sama manusia. Kalau dia punya rasa malu kepada Allah, dia malu untuk bermaksiat, dia malu untuk meninggalkan ketaatan. Dia tahu Allah memberikan dia berbagai macam kenikmatan. Ya. Dia malu untuk malas-malasan ya. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa malu yang ada pada hatinya membuat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua cabang keimanan berkaitan dengan kepada Allah akan dia jalankan. Kenapa dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah bagaimana Yusuf alaihissalam ketika dirayu oleh Zulaikha, kemudian Yusuf alaihissalam berkata, "Innahu rabbi ahsana mathwaya." Nah, di antara tafsiran, dua tafsiran dalam ayat ini, tapi di antara tafsiran yang bisa berkata, "Sungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku bermaksiat dengan berzina dengan engkau wahai Zulaikha?" Sehingga di antara hal yang menjadikan seorang tidak bermaksiat adalah ingat tentang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kenikmatan, Allah berikan kita keluarga, Allah berikan kita rumah, Allah berikan kita kelapangan, kebahagiaan, Allah kenalkan kepada kita sunnah, Allah membuat kita beriman, ya. Ini semua adalah karunia Allah. Allah berikan kita mata, pendengaran, sehingga ketika kita ingin bermaksiat, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu ya. Masa Allah sudah kasihkan kita berbagai macam kenikmatan terus kita membangkang perintahnya. Demikian juga malu adalah penggerak faktor utama membuat kita menunaikan hak-hak manusia yang ada di sekitar kita. Malu tetangga susah loh, malu. Kita kasih karena Allah tentunya ya, tapi kita malu sama dia juga ya. Tapi karena Allah, para ulama mengatakan yang paling utama adalah karena Allah, disertai malu enggak ada masalah. Tapi maksudnya malu ini termasuk pendorong seorang untuk beramal saleh. Malu sama orang tua. Masa kasih orang tua cuma segitu? Masa istri saya belikan banyak-banyak, orang tua saya enggak kasih apa-apa? Malu. Saya dulu dalam perut orang tua saya, dalam perut ibu saya 9 bulan. Dulu begini. Malu sama orang tua, ya. Malu sama kakak, malu sama adik, banyak hal. Malu sama kawan ini dulu, masa kita enggak jenguk, masa kita enggak ini, masa kita enggak anu. Ini semua menjadikan, sebagaimana perkataan Ibnu Hajar tadi, dinukil oleh Ibnu Hajar, al-haya'u huwa sababul aqwa, rasa malu adalah sebab utama untuk menjadikan seorang menjalankan segala cabang-cabang keimanan yang lain. Ya, maka ini adalah iman yang baik. Suatu hari ada seorang Ansar menasihati saudaranya karena suka malu. Kata dia bilang, jangan suka malu, jangan suka pemalu. Maka Rasulullah SAW tegur. Jadi ini
seorang menegur saudaranya karena saudaranya suka pemalu, maka ditegur, kamu jangan suka pemalu. Maka Nabi tegur, da'hu. Kata Nabi, biarin dia pemalu. Fa innal haya'a minal iman. Sungguhnya rasa malu bagian dari iman. Daripada iman, ya. Maka ajarkan rasa malu kepada anak-anak. Ini penting, ya. Rasa malu kepada keluarga, malu, ya. Terutama perempuan dan anak-anak juga malu, ya. Semuanya diajarkan sehingga orang punya adab. Kalau dia punya rasa malu, dia akan beradab kepada orang tua, beradab kepada kawannya. Jangan sampai hilang rasa malunya, ya. Jangan sampai hilang rasa malu. Kalau rasa malu sudah hilang, lihatlah sekarang, zaman sekarang orang rasa malu sudah hilang sehingga dia bebas melakukan apa saja yang dia kehendaki. Tapi kita lanjutkan. Hadis berikutnya masih berkaitan dengan malu, ya. Dari Ibnu Mas'ud, Uqbah bin Amr Al-Ansari, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Dia berkata, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Sungguhnya perkataan yang diwarisi oleh orang-orang dari perkataan nabi-nabi terdahulu adalah jika engkau tidak malu, maka lakukanlah sesukamu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak malu, lakukan apa yang kau kehendaki. Ini di antara nasihat yang merupakan kesepakatan para nabi. Dari nabi-nabi terdahulu sampai nabi sekarang, sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya sama-sama sepakat hendaknya malu. Kalau kau tidak punya malu, lakukan yang kau kehendaki. Kalau kau tidak punya malu, maka lakukan yang kau kehendaki. Apa maksud hadis ini? Jika kau tidak malu, lakukan yang kau kehendaki. Pendapat pertama, pendapat pertama mengatakan ini adalah ancaman. Ya. Kalau kau tidak punya malu, bikin aja terserah. Kalau kau tidak punya malu, lakukan yang kau kehendaki. Maksudnya ancaman. Artinya jangan kau lakukan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum." Lakukan yang kau kehendaki, silakan masuk neraka, ya. "Fa'budu ma syi'tum." Seperti firman Allah, "Sembahlah yang kalian kehendaki." Ini ancaman. Ini maksud pertama, artinya ancaman yaitu jika kau tidak punya malu, silakan lakukan yang kau kehendaki. Ini tafsiran pertama untuk mengancam. Jangan melakukan hal yang memalukan, ya. Yang kedua, maknanya sesuai dengan zahir. Artinya kalau itu perbuatan tidak memalukan, silakan lakukan. Jika itu perbuatan tidak memalukan, silakan lakukan. Jadi diperiksa ini memalukan enggak? Kalau enggak, silakan lakukan. Ini tafsiran yang kedua. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang sangat penting terutama di zaman sekarang. Ya akhi, ya ukhti, zaman sekarang rasa malu hilang. Dengan pengaruh banyak faktor membuat orang rasa malu hilang. Di antaranya dengan melihat hal-hal yang memalukan. Tontonan di internet, ya. Orang buka-bukaan, melihat orang-orang kafirat, para wanita kafir, buka-bukaan, ciuman di jalan, bahkan macam-macam. Sehingga ketika seorang terbiasa melihat maksiat tersebut jadi ringan dalam hatinya. Bahkan dia mencintai melihat hal tersebut, dia suka. Jadi perbuatan tersebut jadi ringan bagi dia, bahkan dia mungkin ingin melakukannya, ya. Sehingga ketika dia sering melihat tersebut, misalnya dia suka lihat orang telanjang, akhirnya dia enggak ada malu karena dia suka melihat hal tersebut. Bagi dia perkara yang biasa. Ini bahayanya interaksi dengan non muslim. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Ana bari'un mimman yuqimu baina adhhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah orang kafir. Bahayanya di situ, ya. Kecuali orang bisa menjaga agamanya, bahkan bisa berdakwah, oke. Dan kalau tidak, dia mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungan. Kalau tidak dia, maka istrinya. Kalau tidak istrinya, anak-anaknya. Kenapa? Karena rasa malu tidak ada di sekitarnya, sehingga akhirnya terbawa. Apalagi di zaman sekarang, ya. Sering melihat maksiat akhirnya menghilangkan rasa malu seseorang. Ya, ini faktor yang besar. Kemudian faktor kedua, ya, banyaknya kejadian-kejadian yang disebarkan di dunia maya, ya, sehingga akhirnya membuat orang nekat melakukan karena semua orang sudah melakukan. Kan kita bicara masalah korupsi. Orang korupsi enggak malu-malu. Bahkan ada orang korupsi ditangkap masih begini, ditangkap korupsi. Ya, tidak malu. Nanti di penjara keluar masih nyalon lagi. Saya enggak tahu rasa malu di mana, ya. Udah hilang, ya. Sama seperti beberapa kali kasus orang kemudian enggak punya rasa malu, kemudian berzina, kemudian dia shooting zinanya, kemudian tersebar dan dia tidak malu. Keluar dengan tidak ada rasa malu sama sekali. Cuek aja.
Subhanallah ya. Ini kita hidup di zaman seperti ini. Hati-hati anak-anak kita. Kita sendiri waspada, istri kita, anak-anak kita ya. Tontonan ini sangat merubah perangnya seseorang. Bisa menghilangkan rasa malu sama sekali. Rasa malu hilang secara total dari hati seseorang. Ya. Demikian juga di antara faktor yang menyebabkan rasa malu hilang, di antaranya maksiat. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, min uqubatil ma'asi dhahabul haya alladhi huwa maddatul hayati lil qalb. Di antara hukuman kemaksiatan adalah hilangnya rasa malu. Ya. Yang akhirnya rasa malu yang merupakan sumber kehidupan bagi hati. Wa huwa aslu kulli khair, dan rasa malu adalah asal dari segala kebaikan. Wa dhahabu kulli khairin bi ajma'ihi, dan hilangnya rasa malu menghilangkan kebaikan secara keseluruhan. Maka ini adalah akhlak yang penting hendaknya kita tanamkan pada diri kita, pada istri kita, anak-anak kita, laki-laki maupun perempuan, bahwasanya rasa malu adalah akhlak yang baik. Dialah penggerak ya dari segala kebajikan. Wallahu bisawab. Demikian saja kepada kawan-kawan dimanapun antum berada, karena sudah waktu azan asar di Jakarta. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.